Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Beni, guru kimia dari SMA Katolik Santo Petrus, Pontianak. Pada video ini, saya akan berbagi tentang reaktivasi keterlibatan guru kimia dalam kegiatan MGMP Kimia SMA Kota Pontianak. Strategi membangun kembali antusiasme dan kolaborasi profesional. Dalam video ini, saya akan membahas tentang apa itu MGMP Kimia SMA Kota Pontianak, bagaimana tantangan yang dihadapi, aksi yang kami lakukan, serta refleksi dari setiap aksi yang kami lakukan. MGMP Kimia SMA Kota Pontianak menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang pertama kali pada tahun 2015 dengan visi mewujudkan guru kimia pembelajar yang beriman, berakhlak mulia, profesional demi mencetak generasi cerdas dan berkarakter. Hingga Oktober 2025, sebanyak 69 kontak guru kimia yang tergabung di WhatsApp grup MGMP Kimia SMA Kota Pontianak, tersebar dari 14 sekolah negeri dan 17 sekolah swasta. Saya bergabung dengan MGMP Kimia sejak tahun 2019. Dari saat itu, saya berbagi beberapa materi yang saya peroleh dari pelatihan-pelatihan yang saya ikuti. Kemudian dipercayakan menjadi sekretaris pada kepengurusan di periode 2022 sampai 2024 dan saat ini menjadi ketua di periode 2025-2027. Tantangan yang kami hadapi bersama teman-teman pengurus dalam mengorganisasikan program-program di MGMP Kimia adalah penurunan partisipasi anggota, khususnya di masa pemulihan pandemi ini. Dalam tabel 1 diperlihatkan partisipasi anggota MGMP dalam program dari sejak tahun 2022 sampai 2024, di mana partisipasi kurang lebih 20 orang dalam setiap kegiatan yang diprogramkan. Setelah ditelusuri, baik melalui dokumen program maupun wawancara secara acak terhadap beberapa anggota, diketahui hal-hal berikut menjadi faktor yang dapat menurunkan partisipasi anggota, yaitu keterbatasan waktu guru kimia di berbagai sekolah dengan program dan peraturan internal yang sangat variatif. Kedua, administrasi pelaporan MGMP yang sering berubah-ubah sesuai jenis pendanaan masing-masing sekolah yang cukup menyulitkan. Ketiga, walaupun program variatif, tetapi lokasi kegiatan di sekolah dipersepsikan sebagai hal yang monoton dan tidak menarik minat. Keempat, komunikasi yang kurang baik antara pengurus dan anggota. Kelima, keterbatasan anggaran dan fasilitas dalam mendukung kegiatan. Dan yang terakhir, topik yang diberikan sepertinya kurang begitu dibutuhkan dalam praktik di kelas ataupun wawasan itu sudah diketahui oleh anggota. Dalam menyelesaikan masalah ini, kami melakukan aksi pendekatan internal dan aksi pendekatan eksternal. Aksi pendekatan internal yang pertama yaitu penyediaan perangkat administrasi pelaporan sesuai keperluan sekolah masing-masing. Dalam hal ini, kami mempersiapkan notula yang dipersiapkan lengkap dengan komponen-komponen yang dibutuhkan untuk pelaporan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap sekolah. Kedua adalah publikasi di Instagram sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan zaman dan cara yang paling efektif dalam mempublikasikan eksistensi MGMP Kimia. Melalui Instagram ini, kami memberikan pengingat program-program terdekat yang akan dilaksanakan serta membagikan dokumentasi kegiatan yang sudah dilakukan. Ketiga, pemilihan waktu. Pertemuan MGMP ditetapkan hari Sabtu sebagai pertimbangan bahwa semua aktivitas sekolah, baik anggota yang sudah aktif dan yang kurang aktif. Selain itu, pertemuan MGMP kami padatkan dalam 2 bulan di setiap awal semester untuk mencegah banyaknya aktivitas sekolah di pertengahan hingga akhir semester. Keempat, topik yang ringan, baru, terkini, dan bermanfaat di kelas. Program-program berikut diatur untuk hal-hal yang lebih diperlukan guru di kelas. Topik pembelajaran mendalam,
gamifikasi pembelajaran kimia, integrasi kecerdasan artifisial dalam pembelajaran kimia, inspirasi praktikum, pembelajaran STEM, dan tes kemampuan akademik. Tabel berikut menampilkan program MGMP Kimia di tahun 2025. Topik-topik ini dihasilkan dari menganalisis kebutuhan guru-guru kimia di setiap sekolah dan ketersediaan narasumber internal. Narasumber internal adalah guru-guru kimia anggota yang berpotensi membagikan pengalaman pelatihan yang sudah diikuti ataupun praktik baik lainnya. Selain itu, hasil evaluasi program sebelumnya menjadi dasar perencanaan bahwa bentuk kegiatan yang diminati berbentuk hands-on activity. Aksi pendekatan internal kelima adalah acara kebersamaan yang terjangkau. Hal ini diperoleh dari dikotomi yang terdapat dalam setiap saran pendapat yang diajukan oleh anggota dalam perencanaan program. Untuk mengakomodasi saran setiap pihak dan mengefisiensikan anggaran yang ada, maka acara kebersamaan dilakukan di sekitar kota Pontianak agar semua anggota dapat hadir dengan topik perbincangan icebreaking dan gamifikasi dalam pembelajaran kimia. Aksi pendekatan eksternal adalah suatu pendekatan melibatkan pihak dari luar untuk mengaktifasi keterlibatan dan partisipasi anggota MGMP. Yang pertama adalah kemitraan dengan universitas. Untuk mencari alternatif kegiatan yang tidak monoton, lokasi di luar sekolah, dan mengurangi pembiayaan, maka kami melakukan kerjasama kemitraan dengan berbagai universitas sekitar, yaitu Prodi Pendidikan Kimia FKIP Untan, Prodi S2 Kimia FMIPA Untan, dan Prodi Kimia Universitas Oso Pontianak. Dalam penerapannya, program menjadi bentuk kegiatan pengabdian masyarakat dari universitas dengan pembiayaan berbentuk sharing pembiayaan. Selain menjalin kemitraan dengan universitas, kami juga menjalin program kolaborasi dengan komunitas MGMP serumpun, yaitu MGMP Fisika dan Biologi SMA Kota Pontianak. Topik bahasan yang dilakukan ada pembelajaran STEM terintegratif. Hal ini dilakukan dengan tujuan menghadirkan iklim kolaboratif nyata dalam pertemuan tersebut. Melalui pertemuan ini, guru belajar berkolaborasi dengan rekan dari latar belakang berbeda dan memahami berbagai kesulitan yang ada dalam proses kolaborasi. Program yang dirancang meningkatkan partisipasi anggota MGMP Kimia Kota Pontianak sebanyak 2 kali lipat. Hal ini dapat terjadi karena komunikasi dan soliditas dalam pengurus MGMP Kimia. Tanpa kesulitan pengurus, maka hal ini tidak akan dapat terjadi. Reaktivasi MGMP bukan hanya soal rutinitas pertemuan, tetapi menyangkut pembentukan iklim dan ekosistem pembelajaran guru yang aktif, reflektif, dan adaptif. Antusiasme guru akan tumbuh jika MGMP mampu menjadi ruang yang bermakna, produktif, dan inklusif. Produktivitas dalam pertemuan MGMP Kimia memang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit apabila praktikum menjadi agenda yang harus dilakukan. Keberlanjutan MGMP memerlukan sinergi antara komitmen guru, dukungan kelembagaan, dan relevansi program. Diperlukan koneksi dan kolaborasi yang baik untuk dapat mengaktifkan program terus-menerus. Di era kolaboratif saat ini, pengurus MGMP perlu kreatif menemukan celah-celah kerjasama yang tetap relevan. Keterlibatan aktif guru dalam MGMP berbanding lurus dengan pemasukan yang ada sehingga program-program memerlukan pembiayaan lebih besar dapat terlaksana. Untuk itu, keterlibatan aktif anggota MGMP perlu terus digalakan untuk mendukung keberlangsungan program-program yang lebih bermanfaat. Dengan sinergi yang terus dibangun ini, pengembangan keilmuan kimia di Kota Pontianak akan menjadi semakin maju dan membawa perubahan yang baik untuk pendidikan di Indonesia. Semoga video ini dapat menginspirasi Bapak Ibu semua. Terima kasih dan tetap bersemangat.